Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya di Lambungku Sehat. Gimana teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya juga kayaknya baru upload ya di 2 bulan, udah mau 3 bulan ya saya baru upload. Dan alhamdulillah kondisi saya sekarang sudah sehat ya. Saya juga sudah bisa makan apa aja. Nah teman-teman, sekedar mereview video-video saya yang lalu ya teman-teman, bahwasanya di asam lambung ini kita tidak boleh bermimpi untuk cepat-cepat sembuh ya teman-teman, karena memang di asam lambung ketika kita sudah minum obat besoknya kita akan sembuh atau 3 bulannya kita akan sembuh, tidak seperti itu. Karena memang yang saya lakukan juga 1 tahun lebih teman-teman, dari pertama menjaga pola makan, terus saya berobat ke klinik, periksa, check up dan segala macam. Itu sudah saya lakukan beragam dan berbagai macam cara teman-teman. Dan lebih utamanya sih ke makan ya teman-teman. Untuk yang punya asam lambung, hindarilah makan makanan yang memang tidak cocok di perut teman-teman, apalagi yang berminyak teman-teman, yang digoreng, terigu, kopi, teh, susu, kue-kuehan, gula, dan segala macam jenisnya. Atau buah yang asam, itu tidak boleh ya teman-teman, sudah jelas tidak boleh. Nah, gimana teman-teman tata cara aturan makannya? Tata cara aturan yang punya penyakit asam lambung yang sudah parah atau yang sudah kronis, bahkan yang sudah mengalami GERD atau dispepsia organik, yang mungkin menurut saya sangat berbahaya ya, bila mana teman-teman tidak segera bergegas untuk cepat-cepat menanganinya sendiri teman-teman. Misal teman-teman kebingungan, saya sudah pernah ke dokter, saya sudah pernah ke klinik, tapi kok saya tidak sembuh-sembuh ya. Yang pertama adalah merubah cara pola pikir teman-teman ya. Terus yang kedua adalah tetap tenang, tetap santai, jangan pernah dipikirin. Penyakit itu insya Allah akan sembuh teman-teman dengan sendirinya. Karena ingat lagi teman-teman, asam lambung ini bukan penyakit yang sekarang pusing terus kita minum obat terus sembuh. Tidak seperti itu teman-teman. Semua yang punya asam lambung boleh ditanya, itu tahunan teman-teman. Bahkan ada yang 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun baru sembuh teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang sekarang masih berobat, masih berjuang di asam lambung, teman-teman harus yakin di dalam hati teman-teman bahwasanya ada kok orang yang sembuh. Terkecuali teman-teman panik untuk asam lambung, tidak ada ya kok yang sembuh gitu. Banyak teman-teman yang sembuh, contohnya saya gitu. Banyak juga yang sembuh teman-teman. Saya orang yang punya penyakit dispepsia organik, yang dimana penyakit saya itu menurut saya ya itu sudah parah. Lambung saya sudah luka, terusnya esofagus saya sudah kendor. Apapun yang saya makan itu naik ke atas, perih, engap, panas di dada. Terus saya punya gastritis. Setiap hari apa yang saya makan itu sakit di perut teman-teman, perih. Seperti apa ya, kalau diibaratkan kalau mulut kita sariawan tuh seperti itu ya. Tapi ini bedanya ada di lambung teman-teman. Luar biasa teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu. Nah, caranya adalah yang tadi saya bilang. Pertama, pola pikir teman-teman tetap tenang dan teman-teman yakin teman-teman akan sembuh. Teman-teman harus yakin dulu teman-teman akan sembuh ya. Terus yang kedua, teman-teman menghindari makan makanan yang memang tidak boleh dikonsumsi teman-teman. Seperti tadi, minyak, makanan yang digoreng, makanan pedas, asam, terusnya apalagi ya, terigu. Pokoknya dihindari ya sekarang teman-teman. Stop, hindari. Jalani itu 1 tahun teman-teman. Jalani itu 1 tahun. Nah, untuk makannya kayak gimana? Makannya gampang teman-teman. Jadi untuk 1 hari teman-teman porsi makannya itu ditambah ya dari sebelum teman-teman sakit asam lambung. Gimana sih caranya? Caranya adalah ketika teman-teman bangun di jam 6 pagi atau di jam 5, itu teman-teman cepat-cepat minum air hangat. Hangatnya hangat kuku teman-teman, seteguk ya, jangan cepat-cepat, seteguk aja teman-teman. Nah, jam 7 teman-teman harus sudah mulai makan teman-teman, tapi 1 centong ya. Itu waktu dulu saya makan nasi aja teman-teman, karena dulu saya punya dispepsia ya yang benar-benar luar biasa teman-teman.
saya makan 1 centong nasi teman-teman. Itu 1 centong nasi hangat ya, tapi lembek teman-teman. Nah itu nggak pakai lauk, nggak pakai garam. Udah aja saya makan nasi di jam 7. Nah jam 9 lauknya adalah telur putih, kuningnya dibuang, tapi itu dengan kondisi direbus ya teman-teman. Hanya 2 butir saja. Dan sayurnya sayur bayam teman-teman, dibuat lembek ya teman-teman, tapi jangan lembek banget itu. Terus sayurnya jangan ditumis teman-teman, tapi direbus, jadi serba direbus. Jadi sayur bayam direbus hanya pakai masako dan garam aja sedikit saja, jangan banyak-banyak ya teman-teman, karena kita hindari yang gurih-gurih dulu. Terus untuk di jam 12 masih sama lauknya teman-teman. Jadi saya 1 hari itu makan itu bayam dan telur putih. Tapi di jam 7 pagi ketika bangun saya hanya makan nasi putih aja, 1 centong. Jadi setiap jam 7 itu saya hanya makan nasi hangat. Terus jangan lupa sebelum makan saya minum air hangat. Terus jam 9 saya pakai lauk, bayam dan telur putih direbus semuanya teman-teman, jangan kena minyak. Karena minyak itu bakal nempel di lambung. Dan nasi hanya 1 centong saja teman-teman. Di jam 12 masih sama ya, seperti itu juga lauknya. Nah, tapi ingat untuk bayam itu tidak bisa dikonsumsi lebih dari berapa jam ya teman-teman. Jadi saya sekali habis gitu teman-teman. Jadi, kalau bayam tidak boleh dikonsumsi lebih dari 6 jam apa berapa jam gitu ya. Saya lupa, dan itu bakal menjadi racun ya. Jadi ketika teman-teman mengolah bayam langsung makan habis ya. Jadi sedikit-sedikit aja. Terus di jam 3 itu masih sama ikannya, nasinya juga 1 centong, lauknya juga masih sama, tidak dirubah. Terus jam 7 malam juga saya tidak rubah, masih itu, dalam kondisi 1 tahun saya makan itu teman-teman. Dan jam 9 malam saya minum ramuan teman-teman, yaitu ramuannya rempah Arab atau jukut bau, sesuai dengan kondisi perut teman-teman. Tapi saya lebih cocok rempah Arab seperti itu, dan jukut bau ya. Tapi kalau jukut bau kan susah ya teman-teman. Kalau rempah Arab kan saya tinggal beli di online gitu. Jadi waktu itu di rumah saya, di depan rumah saya ada jukut bau dan banyak itu. Tapi ketika saya sakit kan selalu saya konsumsi, jadi habis. Makanya saya ganti ke rempah Arab seperti itu. Nah itu di jam 9 malam ketika saya mau tidur. Nah itu ada anjurannya kok kalau teman-teman itu mau beli itu di online ya, rempah Arab gitu, rempah Arab itu ada anjurannya. Nah terus itu dilakukan selama berapa tahun sih saya, berapa bulan? Saya 1 tahun teman-teman. Kalau 3 bulan 6 bulan tidak ada perubahan. Jadi saya lakukan itu selama 1 tahun. Intinya ya, maaf ya teman-teman, jangan pernah bermimpi teman-teman akan sembuh di 5 bulan. Jangan pernah bermimpi. Jadi saya pahitin ya teman-teman, ketika teman-teman menjaga pola makan secara ketat yang tadi saya bicarakan selama 1 tahun saja teman-teman jalani, insya Allah sembuh teman-teman. Saya yakin akan ada perubahan, walaupun memang sembuhnya itu tidak akan kayak orang normal. Kayak orang normal pada umumnya kita langsung bisa makan mie, kita langsung bisa makan pedas, enggak teman-teman. Saya aja sekarang masih menghindari banget, karena ketika saya makan pedas, makan mie itu bakal kambuh lagi teman-teman, seperti itu ya. Jadi teman-teman langkahnya seperti itu dulu aja teman-teman. Jadi fokus aja dulu seperti itu, jangan kemana-mana dulu, jangan pernah mendengarkan orang lain yang nggak pernah punya riwayat asam lambung. Percuma teman-teman, ketika teman-teman cerita, teman-teman bukan malah semangat, tapi malah drop. Jadi teman-teman ikutilah instruksi orang-orang yang sudah pernah punya asam lambung. Sama aja kok teman-teman, aktivitas mereka seperti itu teman-teman, seperti yang saya bicarakan tadi. Jam makannya ditambah, diulang-ulang gitu teman-teman. Itu lakukan selama 1 tahun. Jangan lupa makan buah ya teman-teman. Dulu saya makan buah pepaya, tapi balik lagi ke teman-teman, makan buah pepaya kan aman ya bagi penderita asam lambung, itu dianjurkan banget. Tapi teman-teman balik lagi ke teman-teman sukanya buah apa, tapi jangan makan saya juga bingung ya. Kalau saya nggak cocok makan pisang teman-teman, makan pisang saya nggak boleh. Terus makan semangka saya nggak bisa, makan alpukat saya nggak bisa. Saya cocoknya di buah pepaya dulu ya teman-teman. Tapi saya dilakukan sama saya bayam, telur putih rebus dan pepaya itu selama 1 tahun teman-teman.
Jadi maaf ya teman-teman, jangan pernah bermimpi teman-teman bakal sembuh di 3 bulan, di 5 bulan, di 6 bulan, atau teman-teman semua bermimpi saya bakal sembuh di, atau saya akan ada perubahan di sekitar 3 bulan. Enggak akan ada teman-teman. Itu akan ada perubahan di kurun waktu 8 sampai 9 bulan baru. Insya Allah teman-teman. Jadi lakukan setiap saat seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus fokus dulu seperti itu yang tadi saya bicarakan ya. Dan jangan lupa teman-teman minum ramuan. Terus saya juga setiap malam sebelum tidur saya selalu olesi dengan banyak ya teman-teman, minyak angin seperti itu. Banyak kan, ada minyak angin banyak lah yang anget-anget teman-teman, selalu olesi itu ya teman-teman gitu. Terus untuk tidur teman-teman, posisi tidur teman-teman itu jangan jangan landai teman-teman, tapi posisi tidurnya seperti apa ya, seperti miring teman-teman. Nah seperti ini, miring. Jadi si kepala dan si tubuhnya itu diganjel sama bantal. Jadi posisi tidurnya miring ya teman-teman. Supaya apa? Supaya asam lambungnya tidak naik ke atas, tidak naik ke kerongkongan, yang menyebabkan sesak napas, batuk, perih, mulutnya pahit dan segala macam teman-teman. Sukses ya teman-teman, semangat, jangan pernah menyerah. Masih ada orang-orang yang sembuh, masih ada kok orang-orang yang berjuang juga. Saya juga masih berjuang teman-teman, tapi alhamdulillah banget saya sudah makan makanan yang saya pantang, tapi tidak makan pedas juga ya teman-teman. Semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Insya Allah semuanya bakal sembuh. Anggap ini adalah sebuah cobaan dari yang Maha Kuasa ya untuk kita. Penyakit itu adalah cobaan dan ujian teman-teman. Berapa kesabaran tingkat kita teman-teman, itu datangnya dari yang Maha Kuasa teman-teman. Semangat.